Shalom Bapak Ibu yang terkasih. Tiba waktunya kita untuk ngopeni iman. Namun mari sebelumnya kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk berkat-Mu sepanjang hari ini. Kami sungguh-sungguh boleh merasakan bahkan menghayati penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Sejenak ya Tuhan, kami akan merenungkan firman-Mu. Biarlah ya Tuhan, firman ini senantiasa menguatkan kami agar kami boleh hidup di jalan-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Amin. Bacaan kita diambil dari 1 Korintus 15, ayat yang pertama sampai dengan yang ke-11. 1 Korintus 15, ayat pertama sampai dengan yang ke-11. Sekarang, saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu, dan yang kamu terima, dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Melalui Injil ini itu kamu diselamatkan, seperti yang telah kuberitakan kepadamu, asal kamu teguh berpegang padanya. Kecuali kalau kamu telah sia-sia saja menjadi percaya. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri. Ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita. Sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dikuburkan, dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga, sesuai dengan kitab suci. Bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas, dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Sesudah itu ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang, tetapi beberapa di antaranya telah meninggal. Selanjutnya ia menampakkan diri kepada Yakobus, kemudian kepada semua rasul. Yang paling akhir dari semuanya, ia menampakkan diri juga kepadaku, sama seperti kepada anak yang lahir sebelum waktunya. Sebab akulah yang paling hina dari semua rasul, bahkan tidak layak disebut rasul karena aku telah menganiaya jemaat Allah. Namun karena anugerah Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan anugerah yang diberikannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukan aku, melainkan anugerah Allah yang menyertai aku. Sebab itu, baik aku maupun mereka, demikianlah kami mengajar, dan demikianlah kamu menjadi percaya. Berbahagialah setiap kita yang boleh mendengarkan firman Tuhan, terutama yang melakukannya dalam kehidupan hari demi hari. Haleluya. Ya, Bapak Ibu, ketika saya cangkruk di sebuah kedai di pinggir jalan, saya mendengar seorang bertanya kepada temannya, lawan bicaranya. Dia bilang, mana ada Tuhan yang mati? Mana ada Tuhan yang mau menderita, dipermalukan, disiksa, bahkan disalib? Bukankah Tuhan itu yang maha kuasa? Teman bicaranya yang mungkin seorang Kristen hanya berdiam diri dan terlihat bingung. Senyumnya yang kecut hanya menjawab, ya biarin loh, memang seperti itu kok. Saudaraku, berita keselamatan itu melalui karya Yesus Kristus di kayu salib sudah ada sejak ribuan tahun. Tetapi, apakah kita merasakan keselamatan yang diberikan oleh Tuhan kita lewat kehidupan kita? Bahkan mungkin tidak hanya kita baca, kita cerna, kita mengerti, tetapi kita bisa meneruskan narasi keselamatan dari Yesus Kristus itu dalam hidup keseharian kita. Berita tentang kebangkitan Kristus yang kita baca di dalam surat Korintus ini sebenarnya adalah menceritakan bagaimana jemaat di Korintus itu banyak yang tidak menerima tentang arti kematian bahkan kebangkitan.
Banyak orang meragukan kebenaran Injil, bahkan itu terjadi sebelum zaman Paulus. Benarkah Yesus adalah satu-satunya jalan? Benarkah Yesus bangkit dan menang melawan maut? Bahkan benarkah Ia menebus dosa-dosa kita semua? Dosa manusia. Pertanyaannya adalah, ketika Paulus mengirim surat ke jemaat Korintus, apakah jemaat itu benar-benar rindu untuk menyampaikan kabar keselamatan itu, ataukah jemaat itu hanya meragukan tentang Kristus? Di sini Paulus menguatkan orang-orang di Korintus dengan bukti-bukti bahwa Yesus menampakkan diri kepada Kefas dan kepada murid-muridnya, bahkan lebih dari 500 saudara sekaligus. Selanjutnya ia menampakkan diri kepada Yakobus dan kepada rasul-rasul, dan yang terakhir ia menampakkan diri kepada Paulus sendiri. Inilah contoh narasi sukacita yang secara apik disampaikan oleh Paulus kepada jemaat di Korintus, bahwa ia adalah seorang yang paling hina di antara para rasul. Karena latar belakangnya dulu adalah ia seorang penganiaya jemaat. Betapa dia tidak layak memberitakan kabar baik, kabar keselamatan itu. Tetapi bukan karena kepintaran Paulus, kepandaian Paulus, ia boleh memberitakan kabar baik itu. Itu semua karena anugerah Tuhan. Anugerah Tuhan yang boleh melayakkan dia, sehingga ia layak untuk menyampaikan karya-karya Tuhan melalui pelayanan-pelayanannya. Berbahagialah setiap orang yang tidak melihat, namun percaya. Kita sebagai saksi-saksi Allah yang tidak melihat, namun merasakan kasih anugerah Tuhan, pengampunan Tuhan, penyertaan Tuhan. Marilah kita meneruskan narasi-narasi Kristus yang senantiasa kita hidupi, agar semakin banyak orang percaya dan tahu bahwa Kristuslah Sang Keselamatan. Apakah narasi keselamatan dari Sang Kristus itu akan terus berlanjut? Itu tergantung dari Anda sekalian. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, anugerah-Mu sungguh boleh kami rasakan. Meskipun kami tidak melihat sendiri karya keselamatan-Mu di atas kayu salib, tetapi berbahagialah setiap orang yang tidak melihat, namun percaya. Biarlah Tuhan, di dalam hidup kami, keseharian kami sungguh terus diingatkan untuk hidup di aliran sungai-Mu, yang boleh senantiasa menyegarkan kami ya Tuhan, sehingga kehidupan kami boleh senantiasa memancar kasih-Mu. Biarlah ya Tuhan, anugerah keselamatan yang kami terima ini tidak berhenti pada kami saja ya Tuhan, tetapi kami boleh menceritakannya, menyaksikannya kepada orang-orang di sekeliling kami. Biarlah kami boleh menjadi kitab terbuka yang dibaca oleh sesama kami, dan kami yakin dan percaya Engkau yang memampukannya. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Demikianlah ngopeni iman kita pada hari ini. Selamat beraktivitas, Tuhan senantiasa memberkati kita sekalian.